Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikra awliyaihi wassalihin tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat. فأصلي وأسلم على صاحب المعجزة البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد سيد السادات وخير الكائنات وعلى آله وصحبه أنجم الباخرات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, anak cucu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang hadir pada malam yang penuh keberkahan ini. Wabil khusus Habib Fauzi Al-Madihij, ada Habib Haris bin Labib, banyak habaib, Habib Subhan, ya. Luar biasa, Habib Jufri. Banyak betul, ya, habib yang datang pada malam hari ini. Insyaallah Al-Mustafa baginda Rasul hadir pada kesempatan ini. Alamin. Yang sama-sama kita muliakan juga, kita cintai, yaitu Tuan Guru kita Kiai Haji Hasan Basri, maka Allah bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah sehatkan selalu badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berkahi kehidupannya hingga bisa mengajar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus sahibul bait, ya, sahibul hajat, yang punya munasabat acara pada malam hari ini, yaitu guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Subhan Al-Banjari dan Al-Ustaz Arif Mubarak Al-Banjari juga. Alhamdulillah, luar biasa pada malam hari ini. Dan para masyaikh yang tidak saya sebutkan namanya, ada Habib Umar Barakbah, ada Tuan Guru Ahya, subhanallah, bertabur bintang, ya. Pada malam hari ini bertabur bintang gitu pada malam hari ini, ya, bukan hanya satu bintang. Karena apa? Yang sedang dihaulkan ini adalah bintang yang cemerlang, ya, gilang gemilang, yaitu haul dari almarhum al-maghfurlah sahibul fadilah, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau disebut dengan Abah Guru Sekumpul. 5 Rajab hari ini juga diskumpul diadakan, Ustaz, ya. Betul? Bujur. Alhamdulillah kita di sini sama seperti di diskumpul. Lihat ini, apa namanya, mihrabnya ini sama betul, ya. Dan sama juga di Madinah, lebih kurang di Raudhah. Pengen enggak umroh? Pengen sekali? Jangan berkali-kali, ya. Jangan pengen sekali. Haji pengen sekali, berkali kah? Pengen naik haji? Kamu naiklah haji yang ada depannya. Kan naik haji, pergi haji ke Baitullah baru, ya. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in al-mayamin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di sini juga ada Ustadz Zikri. Waduh, sampai lupa nih di sebelah sana, ya. Beliau tadi alhamdulillah bersama beliau datang dari Sungai Toman untuk menghadiri haul ini, menjemput berkah,
Ya, karena inda dzikrus shalihin tanzilul barakah. Ketika di situ diingat orang soleh, maka akan turun keberkahan. Ya. Dan pada malam hari ini seharusnya dibacakan dulu managib. Ya. Ada yang tahu managib apa artinya? Tunjuk tangan. Apa managib? Hah? Kok balik tanya lagi? Shallu ala Nabi. Managib itu biografi Shahibul Haul atau data, biodata kelahiran Shahibul Haul, ya. Siapa saja istri-istrinya, siapa saja anak-anaknya, dan murid-murid sahabat terdekatnya. Ya, tapi insya Allah, walaupun tidak dibacakan secara rinci managibnya ini, managib Shahibul Haul, insya Allah kita semua udah cinta dengan abah guru sekumpul, dan tidak mengurangi rasa cinta kita. Makanya kalau orang yang sudah wafat, dikatakan bahwasanya oleh baginda Rasul, udzkuru mahasina mautakum, sebutlah yang baik-baik orang yang sudah wafat di antara kalian. Siapapun, jangan sudah wafat diceritakan tentang yang tidak bagus-bagus. Makanya di saat haul ini pasti diceritakan yang bagus-bagus. Shahibul Haul salat malamnya, Shahibul Haul puasanya. Betul? Tidak mungkin kalau haul diceritakan, misalnya haul Habib Haris Al-Mukhdar, ya, istrinya satu, takut sama bini, ya, tidak mungkin yang tidak elok kan? Pasti istrinya 4, kan kalau wali-wali begitu. Jadi kalau belum istri 4 jangan mimpi jadi. Nah, ketahuan ya. Istri itu cukup satu di Tungkal, satu di Jambi, satu di Sungai Tomang. La ilaha illallah. Min ahli tauhid, ya. Kita ini ahli tauhid, cukup satu saja. Tapi kalau mau nambah, kalau ada boleh ziyadah. Nah, jadi ceritakan yang baik-baik tentang yang wafat di antara kalian. Apalagi Shahibul Haul, ya, abah guru sekumpul ini yang mengajarkan kita. Bahkan kami para habaib pun berkat beliau juga menggali apa tentang Ahlul Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beliaulah yang mengajak orang-orang untuk mencintai para habaib di Banjar sana. Sampai ke Kuala Tungkal ini. Jasa beliau. Apakah beliau rugi mengangkat habaib? Tidak. Bahkan itu adalah jalan tol bagi abah guru mendapatkan kewalian. Ya. Mengumpulkan orang, memberi makan luar biasa. Di mana-mana dihaulkan. Ya, bahkan di Medan, di Aceh juga dihaulkan beliau ini. Karena kenapa? Karena beliau tulus, ikhlas, ya, mengajarkan kita tentang keikhlasan di dalam mencintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa, ma'asyiral hadirin? Mencintai perlu energi. Mencintai perlu perlawanan hawa nafsu yang kuat. Orang yang lemah dengan godaan-godaan syaitan susah untuk terus mencintai. Mencintai itu lebih bagus dari cinta. Makom mencintai lebih tinggi dari cinta itu sendiri. Kemarin saya mengajarkan santri-santri saya, anak-anakku, saat ini kalian menghafal Al-Quran, menghafal hadis,
Makom kalian saat ini makom yang paling mulia, paling aman. Karena kenapa? Saat kita mencoba untuk mencintai, di situ ada usaha, di situ ada ketawaduan, di situ ada pengorbanan yang ikhlas. Di saat kalian menghafal, kalian berusaha, kalian merasa lemah di hadapan Allah. Tapi kalau sudah titel hafal Quran ada, baru masuk bab yang lain. Salah-salah niat, kurang-kurang ilmu, maka kesombongan akan datang. Maka dari itu kita ini baru belajar mencintai Abah Guru Sekumpul. Kita baru belajar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu makom yang paling bagus. Ya, contoh, ada anak murid dari guru kita, Ustaz Subhan misalnya. Sebelum dia dekat dengan Ustaz Subhan, dia rajin majlis. Dia mencoba untuk betul-betul mencintai Ustaz Subhan dan mencintai ini majlis. Dia rajin datang dan kadang-kadang dia korbankan waktu di luar sana untuk hadir majlis taklim. Waktu demi waktu terus berlalu sehingga dekatlah dia dengan Ustaz Subhan. Dekat betul, seperti adik kakak lah misalnya. Nah, kalau sudah dekat ini mulai syaitan ini babnya naik. Mulai dia bertingkah, ya. Tidak seperti dia berusaha saat dia mau ingin mendekati Ustaz Subhan. Kalau dia sudah merasa dekat dengan Ustaz Subhan ini, mulailah dadanya. Hati-hati di sini. Ya. Mulai dia menganggap akulah yang paling pantas, akulah yang paling dicintai oleh guruku, akulah. Sehingga dia mendapatkan aku. Sedangkan Habib Zain bin Smith mengatakan ibadah yang paling dahsyat di akhir zaman ini adalah membuang keakuan diri. Aku paling hebat, aku paling dekat guru, gurukulah yang paling dahsyat. Kalau tidak karena aku tidak seperti ini semua karena aku. Aku ini adalah warisan iblis. Ya, aku ini warisan. Nah, begitulah ma'asyiral hadirin. Kalau ditanya orang, apakah kalian cinta? Kami terus mencoba dan kami terus belajar untuk mencintai baginda Nabi dengan sebenar-benar cinta. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena kenapa ma'asyiral hadirin? Antara cinta dan benci tidak jauh jaraknya. Hanya di sebelahnya saja. Jadi kalau orang terus mengucapkan aku cinta pakai lisannya, di mana-mana dia bilang aku cinta, cinta, cinta. Hei, hati-hati. Allah akan menguji cintamu itu. Semakin kalian sebut cinta tersebut, maka alam akan terus mengujimu. Maka hati-hati. Tunjukkan saja perilaku seperti yang dicontohkan oleh Abah Guru Sekumpul. Bukan hanya lisan mencintai baginda Nabi, tapi dengan perilaku, dengan akhlakul karimah. Dan tidak sedikit para habaib kalau ke sana pulang minimal bawa amplop. Enggak tahu ada isinya apa tidak. Kalau Abah Guru Sekumpul pasti ada isinya. Dan beliau ini mencontohkan bagaimana mencintai itu secara hakiki. Bukan hanya sekedar lisan. Begitu juga sebaliknya kalau kita membenci seseorang, ingat ya, benci bisa datang cinta. Karena semua Allah ciptakan. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Ya, Allah semua menciptakan pasang-pasangan. Begitu juga ini pada malam hari ini nih, kita hadir di sini. Ini Ustaz Subhan katakan 40 menit saja, Bib. Ya, karena takut nasi minyak dingin.
Kamu pengen nasi minyak? Hah? Nasi disiram minyak, mau? Mau? Ya Allah. Tapi saya salut, baru satu orang inilah Ustadz Subhan, Ustadz Arif dari majelis inilah yang luar biasa. Berapa kali bawa nasi ke pondok. Waktu kami ngadakan maulid, bawa 2 periuk besar. Kemarin bawa lagi, subhanallah, kami baca burdah. Baca burdah bersama Ustadz. Alhamdulillah, ada yang kemasukan jin, dikasih air burdah, keluar jinnya. Alhamdulillah. Ada yang masuk jin di sini. Makanya jangan pakai celana jin. Jadi jinnya marah. Nah, ini harus pakai celana jin nih. Beb, jinnya pakai apa? Tidak pakai celana. Makanya celana jin jangan dipakai, jin marah jadinya. Ini kenyataan ya. Waktu itu hadir orang pondok, dikasih air burdah yang kami bacakan sama-sama. Ustadz Subhan, alhamdulillah, pahit katanya. Ya Rob, ya, itulah kekuatan qasidah burdah. Makanya hadir terus di sini nih. Hadir terus untuk membacakan qasidah burdah buat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Isra ayat 80 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat untuk kalian, baik obat zahir maupun obat batin, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, obatnya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Namun ingat ma'asyiral hadirin, sebagaimana ditanyakan kepada Siti Aisyah, apa akhlak Nabi? Dijawab, kana khuluquhul Quran. Mana yang lebih mulia, Quran atau Nabi Muhammad? Mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Nabi Muhammad, Al-Quran tidak diturunkan. Karena Al-Quran diturunkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pembacaan qasidah burdah, pembacaan maulid, pembacaan salawat, itu semua sebagai penyembuh bagi diri kita ma'asyiral hadirin, khususnya penyembuh bagi penyakit batin. 99% penyakit zahir diakibatkan batin yang sakit. Jiwa yang marid, jiwa yang perih, jiwa yang tersiksa dan tertekan. Oleh karena itu, mari kita merdekakan diri kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi tidak berhak bersedih. Orang yang dekat dengan baginda Rasul tidak berhak untuk mengkhawatirkan masa depannya. Orang yang dekat dengan baginda Rasul harus selalu bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Imam Suyuti mengatakan fadlillah, karunia Allah ini Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Baginda Rasul. Al-Qur'an itu bacaan, tapi baginda Rasul mempraktekkan, mengaktualisasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari secara rinci dan terperinci, khususiyah dan tafsiliyah. Semua rinci baginda Rasul lakukan sebagai aplikasi dari Al-Quran. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, jangan pernah jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kalian jauh dari Nabi, maka kalian menuju kepada penyakit-penyakit jiwa, yang penyakit hati yang sudah menunggu. Oleh karena itu al-burdah syifa, ya, burdah itu adalah wasilah untuk menyembuhkan diri kita ma'asyiral hadirin. Semua penyakit lahiriah itu akibat dari penyakit batin yang rusak. Kalau penyakit zahir, obatnya dinamakan dawa. Kalau penyakit batin, obatnya dinamakan syifa. Ya. Kalau makan obat dawa, Bu, Ibu sering pening, sering pusing enggak kepala? Lebih pusing enggak ada kepala, Bu? Coba disyukuri, masih pusing berarti kepala masih kan enak hidup ini.
sakit pinggang. Alhamdulillah daripada tidak ada banyak posisi kita, celah kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Banyak dari teman kita, pening dikit minum Paramek, sakit kepala dikit minum Bodrek. Makanya di pasukan Bodrek nih, wih. Pasukan Bodrek. Ya, anak-anak kecil kita nih. Alhamdulillah sudah dikenalkan tentang siapa Abah Guru Sekumpul. Ini adalah qudwah, uswah bagi kita semua. Ya. Maka hadirin, kalau kalian cinta sama Abah Guru Sekumpul, ya, jangan lihat akhirnya, tapi bagaimana lihat awalnya dia berjuang untuk mendapatkan posisi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perilaku-perilakunya tidak seperti orang biasa. Orang kalau beruzlah masuk, aku ingin jauh dari pasar, aku ingin jauh dari masyarakat kota ini. Untuk apa? Untuk supaya jangan tertular penyakit-penyakit masyarakat tersebut. Tapi kalau Abah Guru Sekumpul tidak seperti itu. Aku lari ke hutan, aku beruzlah ke tempat sepi. Aku takut diriku ini mengotori masyarakat tersebut. Aku ini kotor. Aku ini belum bersih. Begini cara mendapatkan kemuliaan, saudaraku. Bukan dengan menganggap orang lebih rendah dari kita. Wajar kalau kita tidak mendapatkan ketenangan tersebut. Mengapa saya katakan? Saya pribadi belajar waras dari orang gila. Saya melihat orang gila dikatain, "Woi gila." Woi. Marah ada orang gila dikatain gila? Marah? Tidak marah. Tapi kalau kita gila langsung jangankan itu, tidak disalamin orang saja tersinggung. Tidak dihormati orang tersinggung, berarti kita gila itulah orang gila. Ini pasang-pasang tunjuk bahaya juga nih. Ya, gila semuanya. Makanya Abah Guru Sekumpul kadang, bahkan Nabi Muhammad pun sering itu dikatakan gila. Ada kitab itu 500 kebijakan orang gila. Tapi orang warasnya kadang-kadang berlaku seperti orang gila, nyari duit dari subuh ke subuh, sampai rumah bukannya buka sejadah, ya, malah hal-hal yang membuang waktu. Gila jabatan, gila hormat. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi kalau pengen tak jadi wali? Wali apa? Wali murid. Nikahlah lagi ya. Pengen jadi wali? Beramallah seperti para wali. Dan wali-wali itu tidak pernah memimpikan jadi wali. Dia hanya terus memperbaiki diri, dia terus menjalankan, yaitu proses demi proses tersebut. Dan dia tidak memikirkan hasil. Karena apa? Kalau sudah berhasil, mulai sudah tinggi itu kan tahu sendirilah, ngelihat orang rendah jadinya. Itu ma'asyiral hadirin ya. Ini kira-kira sudah 40 menit belum? Hah? Belum? Kalau sudah nanti disambung. Ya. Jadi kalau pergi haul Abah Guru Sekumpul nih, bingung mau bicara apa? Hah? Nasi minyak dingin, kari kambing dingin, tidak baca ngirup lagi. Kalau panas kan enak ngirupnya. Wah, ini wajah-wajah nasi minyak semua nih. Itulah keberkahannya. Saya lihat lembu ada 2, ya dipotong saja, luar biasa keberkahan. Ya, orang yang dekat sama baginda Rasul tidak akan pernah bersedih. Karena fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Itu para sahabat kalau sudah dikumandangkan perang dengan sukacita. Bahkan ada sahabat yang baru nikah, malam itu dipanggil jihad, dia tinggalkan istrinya.
Ada nggak seperti itu sekarang? Ada nggak? Habib Ijuk baru mau bawa parang, mau bawa itu jihad, sudah istrinya meluk. Jangan bang, nanti aku sama siapa? Ya, langsung takut. Kalau dulu istrinya malah disuruh cepatlah perang bang, karena bersama Nabi itu menggembirakan, ya, bersama Rasul menggembirakan. Kalau orang ada yang hadir majlis, hadir maulid, hadir burdah, tapi dia terlihat lesu, loyo, lemah, dan selalu mengeluh, maka dia belum betul-betul mengenal siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja ma'asyiral hadirin pada kesempatan ini. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, yang pertama lupa. Ceramah ini kalau panjang-panjang, akhirnya bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, dan usaha baik, buang air. Kamu enak, saya mencret. Manula segarnya udah ada lagi nih. Ya. Kadang-kadang segar. Ya. Gimana kalau kita sudahi saja? Yang penting sudah dapat ya. Amin. Hah? Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir ma'asyiral hadirin, ingat, di akhir zaman seperti ini, walaupun kita tidak mampu, tidak berdaya, ya, untuk melawan kemungkaran, melawan kebatilan, minimal sisakan hati kalian untuk cemburu, untuk benci kepada kemungkaran tersebut. Karena apa? Di zaman Fir'aun dulu, kezoliman, pembunuhan setiap hari, akhirnya pembunuhan tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Dan orang yang mau mengecam Fir'aun tersebut, orang yang marah kepada Fir'aun, itu dianggap salah. Wajar saja, mereka kan raja, mereka sultan, mereka presiden, wajar saja kalau mereka menzolimi rakyatnya. Ingat, minimal kalian terus berdoa, bersuara. Jangan sampai ini terus berlanjut, kezoliman demi kezoliman. Padahal setiap akhir salat Jumat selalu dikumandangkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kepada kalian berlaku adil dan selalu berbuat kebajikan. Nah, hadirin sekalian, sebelum saya tutup, mari saya maknai apa itu haul. Haul yang pertama bermakna adalah sekitar, kondisi, situasi. Kalau di sini semua mendukung acara haul, betul atau tidak? Ada yang tidak dukung tidak di sini? Dukung semua. Sebagian tempat haul di sini orang kampungnya nggak dukung, malah orang luar yang banyak datang. Karena itulah cahaya mercusuar itu indah dari jauh. Kalau dari dekat di bawah mercusuar nggak sadar kalau mercusuar itu indah berkilau-kilau, nggak sadar. Jadi situasi, kondisi sesuatu daerah yang sudah dihaulkan harus berubah lebih baik. Kalau situasinya sama dengan sebelum dihaulkan, sebelum diadakan haul, maka itu suatu kemunduran dan kerugian. Harus lebih meriah, harus lebih berkah, harus lebih kompak, harus lebih istiqamah setelah acara haul ini, insya Allah. Yang kedua, haul berarti daya upaya, la haula wala quwwata illa billah. Kalau yang pertama tadi kondisi situasi sekitarnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Berkah sekitarnya, itu haul. Kemudian bermakna la haula, tidak ada daya. Mengadakan haul ini kalau tidak ada daya iman, daya takwa, tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, mengadakan haul ini penuh dengan pengorbanan harta, pikiran, tenaga. Itu semua perlu daya dan kekuatan. Dan berapa banyak saudaraku sehabis mengadakan haul,
maka yang hadir, yang mendengarkan tausiah, panitianya menjadi semangat dalam ibadah. Amin ya rabbal. Menjadi lebih khusyuk dalam ibadah. Hikayatul auliya jundun min junudillah. Hikayat para wali diceritakan, sejarah para wali dikisahkan. Itu adalah tentara dari tentara Allah. Akan membunuh rasa malas. Kisah para wali bisa membunuh rasa malas, bisa membunuh rasa putus asa, bisa membunuh rasa kebencian, bisa membunuh rasa iri, hasad. Itu kisah para wali. Tidak ada yang mengajarkan kita untuk menjadi perilaku syaitaniyah. Perilaku para wali selalu mengajak kita sebagai orang-orang yang berperilaku, yaitu calon-calon ahli surga semuanya. Dan kita punya nurani, kita punya albab, ini mengharapkan yaitu ketenangan di saat ini. Ingat, mari kita hijrah. Pindah dari enak duduk main game. Ada yang hobi game di sini? Banyak. Sama dong. Yang hobi game, keluar dari zona hobi game tersebut. Pindah dari berlama-lama duduk di majelis. Yang hobi nonton YouTube, yang hobi WA dan lain sebagainya, perbanyak duduk baca Quran. Oh, kada nyaman, panas badan. Ya itulah berarti dalam tubuh kita banyak yang harus diusir. Kita ini kalau ada kesadaran bagus, ya. Badan panas nih, nah berarti ada setan, jujur. Isi Al-Quran itu semua nyinggung orang-orang yang punya afala yaqilun, afala yatafakkarun. Kalau tidak bisa disinggung, maka dikhawatirkan akan jauh dari Al-Quran. Maka dari itu, mari kita hijrah kita. Kita banyak duduk di sejadah, di masjid, enak kan berzikir, nikmat berzikir. Bagaimana? Yaitu dekat dengan mursyid kita. Di sini ada Ustaz Subhan, ada Ustaz Arif. Harus jangan jauh-jauh, ya. Kalau kalian sudah dekat, ya, tetap jaga adab. Berperilakulah seperti kalian awal masuk majelis ini. Ya. Awal majelis penuh adab, setelah dekat kurang adab, itu jangan. Ini keberkahannya, ya. Sering murid seperti itu. Di saat dia mencoba untuk ini dia rajin, tapi setelah dia dekat malah dia yang mengacau. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu saudaraku, insyaallah turun keberkahan pada malam hari ini. Tidak pulang kita dari sini kecuali kita sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita berkat wali kita, berkat abah guru sekumpul. Yang sakit insyaallah disembuhkan, yang hajatnya belum dikabulkan Allah kabulkan ya Allah. Ya Allah, pindahkan kami ya Allah dari nyaman bermaksiat, pindahkan kami untuk nyaman dalam ibadah ya Allah. Ya Allah, berikan kami rasa takwa yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah pembimbing ya Rabb. Berikan kami pembimbing ya Allah. Hadirkan baginda Rasul dalam hidup kami ya Allah. Berikan kami guru pembimbing yang mengajak kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Dan sadarkan kami akan kekurangan diri kami ya Allah. Dan lindungi kami dari kejelekan hawa nafsu kami ya Allah. Lindungi kami dari kejelekan ya Allah syahwat kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbal Arbab. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengatur alam semesta dan isinya. Maka aturlah kami ya Allah dalam keteraturan sebagaimana syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami dengan para aulia dan masukkan kami dengan para anbiya. Kumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang kami cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.